Selamat mendengarkan podcast ini. Pasti sebagian besar kita pernah mengalami apa artinya jatuh cinta, mengalami bercinta. Pengalaman yang sulit dikatakan tidak indah atau tidak mungkin dikatakan tidak indah. Pengalaman bercinta atau jatuh cinta itu pengalaman yang indah. Alkitab juga mencatat, saudaraku, bahwa hal ini sukar dimengerti, yaitu wanita yang mencintai pria atau sebaliknya. Tuhan bisa membuat hubungan yang begitu istimewa antara pria dan wanita yang memiliki latar belakang yang berbeda, lalu bisa terikat dalam satu percintaan. Itu indah sekali, saudara. Indah sekali. Dan seperti yang kita tahu, kita lihat, juga kita alami pada waktu kita jatuh cinta dan bercinta, saudara. Rasanya dunia menjadi berubah. Sukar menceritakan kepada saudara yang belum pernah jatuh cinta ya. Tapi kalau orang jatuh cinta, saudara tahu bahwa dunia seperti berubah ketika kita jatuh cinta. Lalu menikmati cinta itu. Berubah. Itu kalau seseorang jatuh cinta kepada orang lain yang adalah sesama manusia. Tidak berlebihan, indah. Lalu dunia terasa berubah. Dan itu faktual, itu realistis. Tidak saya lebih-lebihkan. Bahkan bisa jadi apa yang saya kemukakan ini belumlah mewakili gelora indahnya cinta yang dialami, gelora indahnya cinta yang dijalani seseorang yang jatuh cinta atau bercinta. Itu kalau cinta ditujukan kepada sesama. Tentu maksud saya seorang pria yang jatuh cinta kepada wanita atau sebaliknya. Benar-benar indah dan dunia terasa berubah. Bagaimana kalau cinta itu kita tujukan kepada Tuhan? Jatuh cinta kepada Tuhan. Betapa berlipat ganda indahnya. Dan betapa keadaan dunia sekitarmu juga benar-benar bisa berubah. Bahkan kita mengubah nasib kekal kita. Jangan sampai saudara tidak pernah memiliki pengalaman jatuh cinta kepada Tuhan. Mungkin Anda bisa tidak pernah jatuh cinta kepada seseorang. Atau Anda pernah dikecewakan oleh seseorang. Sehingga saudara menjadi takut menaruh hati atau jatuh cinta. Sebab takut dikecewakan. Dan traumatis seperti ini tentu dialami atau bisa dialami oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman pahit dan pedih dalam bercinta. Percayalah bahwa Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi
tidak akan pernah berkhianat kepada kita, tidak akan pernah mengecewakan kita. Betapa indahnya kita memiliki pengalaman bercinta kepada Tuhan. Betapa jauh lebih indah dari cinta seseorang kepada sesamanya. Dan betapa kehidupan kita menjadi berubah, bahkan nasib kekal kita, saudara. Jangan sampai saudara tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan. Tidak berlebihan saya memahami bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengunci manusia dengan satu keberadaan bahwa manusia tidak pernah bisa menjadi manusia jika tidak bersatu dengan penciptanya. Kalau kata bersatu saya ganti jatuh cinta. Manusia tidak akan pernah menjadi manusia jika tidak jatuh cinta kepada penciptanya. Ini tidak berlebihan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub di kota Sikar di Injil Yohanes pasal 4. Kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, kamu tidak pernah haus lagi. Akulah air kehidupan. Pengalaman bercinta bisa menjadi gambaran atau analogi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau seseorang sudah jatuh cinta, ini normalnya ya saudara. Bukan pria hidung belang yang mempermainkan cinta, ya, mempermainkan lawan jenisnya maksud saya. Ini yang proporsional, yang proper. Kalau seseorang sudah jatuh cinta, itu siapapun menjadi tidak menarik. Siapapun menjadi tidak menarik. Ketika seseorang jatuh cinta, ia merasa bahwa objek yang dicintainya itu satu-satunya yang bisa mengisi hatinya. Jadi tidak heran kalau seseorang dikhianati oleh pacarnya atau pasangan hidupnya bisa bunuh diri. Sia-sia, percuma aku hidup tanpa dirimu. Ini menjadi gambaran atau analogi dengan hubungan kita dengan Allah. Kita harus mengalami percintaan dengan Tuhan sampai kita benar-benar memahami yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Kita memahami yang dikatakan firman Tuhan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Terus terang saudara, jarang kita temukan orang yang memiliki cinta yang utuh, yang bulat, yang membara kepada Tuhan dalam standar yang benar, dalam standar yang proporsional ini. Jarang. Jarang, saudaraku. Tetapi pasti Tuhan menyisakan orang-orang yang mencintai Tuhan seperti ini. Tuhan pasti menyisakan. Dan mestinya hamba-hamba Tuhan itu mencintai Tuhan dengan gelora yang kuat. Sehingga waktu dia berdoa, waktu dia menyanyi, ia tidak bisa menyembunyikan cintanya itu. Tidak bisa. Orang akan meraba, orang akan merasakan cintanya kepada Tuhan yang tidak dibuat-buat. Dan ini bisa
memberikan impartasi atau penularan kepada orang lain. Orang lain bisa terpapar oleh gairah cinta kepada Tuhan itu. Jangan saudara usai dari pemberitaan firman Tuhan ini belum mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Menjadi doa yang saya ucapkan, dan saya mengajak saudara untuk mengucapkan doa yang sama. Tolonglah aku mencintai Engkau Tuhan sebagaimana seharusnya aku mencintai. Saya bukan orang hebat, tetapi saya mau nekat. Sesuai dengan 1 Korintus 16 ayat 22. Saya kemukakan kepada Tuhan, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Engkau. Kupagari diriku dengan janji ini. Kupagari diriku dengan sumpah ini. Supaya aku mengarahkan hidupku kepada Tuhan. Dan tidak memberi kesempatan hatiku terarah kepada yang lain. Sebab aku tahu hanya Dia jawaban hidupku. Aku tahu hanya Dia yang kubutuhkan. Suatu hari nanti kita akan membuktikan bahwa ternyata yang kita butuhkan hanya Tuhan. Saya tidak mau berkhotbah. Saya mau membagi hati, sudah hati. Saya berkata berkali-kali kepada para pembicara, khotbah yang baik adalah tidak berkhotbah. Kita sudah banyak mendengar khotbah. Kita mau mendengar suara hati Tuhan yang disampaikan oleh seseorang yang punya perasaan yang tulus untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Tentu berdasarkan apa yang dialaminya, bukan sekedar apa yang dia baca atau apa yang dia dengar. Dan ini yang kualami. Tuhan, buatlah aku mencintai Engkau sebagaimana seharusnya aku mencintai. Bagaimana aku memiliki gelora cinta sampai Engkau merasakan, ya kamu cinta padaku. Kalau seorang wanita mendengar pria berkata, aku cinta padamu, ingat, dia bisa menipu. Atau seorang wanita berkata kepada pria, aku cinta padamu bang, tapi dia bisa menipu. Karena kita bukan Tuhan. Walaupun kita punya nurani yang bisa menduga. Tetapi kalau Tuhan mendengar kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Tuhan maha tahu. Tuhan bisa merasakan kita cinta kepada Dia dengan cinta yang benar atau tidak. Karenanya kita tidak mau menjadi munafik, kita tidak mau menipu Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan, kita harus berdoa, Tuhan, kita harus mohon, Tuhan, buat aku mencintai Engkau sebagaimana seharusnya aku mencintai. Kalau ibarat kuota, berapa kuota yang harus kupenuhi sampai Engkau bisa merasakan bahwa aku mencintai Engkau. Kalau ibarat sebuah derajat, berapa suhu yang harus kumiliki sampai Engkau bisa tersentuh dan merasakan bahwa aku benar-benar mencintai Engkau. Terkutuklah aku kalau aku tidak mencintai Tuhan. Ini jangan saudara pandang berlebihan. Anda tidak bisa hidup tanpa penciptamu. Dan kalau engkau berjalan dengan penciptamu, engkau tidak bisa tidak mencintai Dia. Saudara harus mencintai Dia. Dan kalau saudara mencintai Dia, harus cinta standar Tuhan, bukan standar kita. Karenanya kita minta Roh Kudus menolong kita. Bagaimana seharusnya kita mencintai Dia. Pasti Tuhan akan menolong. Roh Kudus pasti menolong. Dan kita harus menjadikan ini harta kita. Mahligai yang
termahal dan mestinya satu-satunya yang kita miliki. Memang Tuhan melihat usia rohani masing-masing, juga usia biologis. Banyak anak-anak muda usia 22, 20 tahun mungkin tidak bisa dituntut memiliki cinta seperti seorang yang berusia 50 tahun usia biologisnya dan telah melewati masa-masa panjang menjadi orang Kristen. Tetapi setiap kita harus bisa melompat setinggi-tingginya. Harus melompat setinggi-tingginya sampai bisa menyentuh Tuhan, dan Tuhan bisa merasakan bahwa sungguh kita mencintai Dia. Dan jadi bukan apa yang kita rasakan semata, kita pasti merasakan memang, tapi kita juga harus memburu apa yang dirasakan Tuhan tentang kita. Artinya apa yang dirasakan Tuhan mengenai cintaku kepadanya. Ini harus kita putuskan, saudara. Kita harus mengambil decision, keputusan untuk mencintai Tuhan. Saudara, jangan pikir saya sudah sempurna, saya belum. Saya masih berdoa, Sampai sekarang saya masih berdoa. Sampai hari-hari ini saya berdoa. Buat aku mencintai Engkau Tuhan, sebagaimana seharusnya aku mencintai Engkau. Biasanya saya menambahkan, buat aku menghormatimu sebagaimana aku seharusnya menghormatimu. Jangan hanya teori saja. Mendengar khotbah, setuju, amin, lalu saudara pulang seperti pasien ke rumah sakit tanpa perawatan. Saudara harus mengambil keputusan. Sebelum waktu ini berlalu dan saudara tidak pernah mencintai Tuhan. Ini adalah keputusan. Mencintai Tuhan bukan karunia. Jangan saudara pikir itu karunia. Itu usaha, itu perjuangan pribadi kita. Dari free will atau kehendak bebas kita. Tuhan memiliki harga diri. Manusia saja memiliki harga diri. Seorang yang bermartabat memiliki harga diri, dan manusia normal tidak akan memaksa orang untuk mencintai dirinya dengan todongan pistol, todongan pisau. Itu perkosaan namanya. Tuhan memiliki kehormatan. Dia tidak memaksa kita mencintai Dia. Kita yang harus memaksa diri kita sendiri dengan kerelaan untuk mencintai Tuhan. Saya percaya saudara yang menyiapkan waktu untuk ada saat ini, apalagi yang dari jam 11 datang ke sini jam 9.10 supaya dapat kursi di depan. Lalu setelah kebaktian pertama Anda menunggu sampai jam 5 sore untuk ikut kebaktian. Anda pasti orang-orang yang siap mencintai Tuhan. Apapun keadaanmu, engkau bisa dipandang hina oleh manusia, dipandang rendah oleh sesamamu. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan dan terus bertumbuh di dalam cinta yang benar kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, engkau berharga di mataku. Secantik, seganteng, sekaya, seelok apapun saudara, kalau engkau tidak berharga di mata Tuhan, itu percuma. Percuma. Tuhan bisa tidak terikat oleh siapapun. Tapi kalau Tuhan menemukan orang yang mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengikatkan hatinya. Seperti 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. Luar biasa. Jangan tidak mengambil keputusan
saudara harus mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan. Saudara akan mengalami suasana yang baru di dalam kehidupan. Keadaan menjadi berubah. Tidak bisa diungkapkan kecuali saudara sendiri mengalami. Tadi saya katakan memang sulit menjelaskan soal bercinta kalau tidak mengalami. Demikian pula kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan mengalami apa yang Anda tidak bisa ungkapkan kepada orang lain. Semua jadi berubah. Percayalah, rumahmu yang banyak bocornya pun menjadi terasa tidak bocor. Betul, saudara. Engkau yang terbuang, engkau tidak merasa terhina dan terbuang. Engkau yang banyak masalah, engkau menjadi kuat. Keadaan berubah. Ini tergantung saudara, bukan karunia. Tapi kita bisa minta Tuhan mendidik kita agar kita terus mengembangkan cinta kepada Tuhan seperti yang Dia kehendaki, sampai cinta kita menyentuh Tuhan. Tuhan bisa tidak terikat oleh siapapun karena Dia maha kuasa, tetapi Dia mau mengikatkan dirinya dengan orang-orang yang mencintai Dia. Ini luar biasa. Dan itu tergantung diri saudara. Jangan berpikir itu tergantung oleh Tuhan. Tuhan punya harga diri dan kehormatan. Ia tidak memaksa. Kita yang harus memaksa diri kita, dan dengan kerelaan akhirnya kita tidak bisa tidak mencintai Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup. Dia jawaban dalam hidup kita, sampai kita bisa merasakan betul-betul kehausan akan Allah. Kita tidak mau terikat oleh apapun. Semua yang indah harus saudara kasih label hari ini. Dangerously addictive. Ini hal yang membahayakan, yang bisa menjadi candu yang membahayakan. Generally addictive. Tetapi Tuhan yang akan memikat kita. Tuhan menjadi air kehidupan. Kita bisa edik terhadap Tuhan, tidak edik terhadap apapun. Candu surgawi, Tuhan sendiri. Mohon maaf Bapa, aku pinjam kata candu. Sebabnya itu yang kutemukan sekarang. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan, saudaraku, yang dapat menjawab semua kebutuhan kita. Tetapi itu hanya bisa terjadi dan dirasakan oleh orang-orang yang sudah menetapkan hati mencintai Allah dan terus bertumbuh di dalam cintanya kepada Tuhan, sampai memiliki kehausan yang kudus akan Allah, memiliki kehausan akan Allah, sehingga ia tidak membutuhkan yang lain. Orang-orang seperti ini, saudaraku, orang yang memikat hati Allah, attract hati Tuhan. Ayo kita gores jiwa kita untuk mencintai Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ayat itu mengisyaratkan dengan sangat jelas, memberi petunjuk dengan sangat jelas bahwa hal mengasihi Tuhan itu bukan dari pihak Tuhan, dari pihak manusia. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Di balik pernyataan itu ada petunjuk, ada indikator yang sangat jelas bahwa hal mengasihi Tuhan itu berangkat dari individu manusia. Sebab
Kalau itu berangkat dari Allah, betapa jahatnya Allah yang membuat orang yang tidak mengasihi Dia terkutuk. Jadi Allah membuat orang terkutuk yang tidak dibuat mengasihi Allah. Dan Tuhan membuat orang tidak terkutuk yang dibuat oleh Allah mengasihi Dia. Tidak mungkin. Allah memiliki harga diri. Dia tidak memaksa orang untuk mencintai Dia. Kita yang harus memaksa diri kita untuk mencintai Dia. Memaksa diri kita dengan kerelaan. Dan satu kalimat yang saudara harus ucapkan di dalam hati. Tidak ada orang yang bisa melarang aku. Tidak ada siapapun yang dapat melarang aku untuk mencintai Dia. Tidak ada siapapun yang melarang dan menghalangi aku mencintai Dia. Jadi kalau Anda tidak mencintai Tuhan, berarti kau sendiri yang menghalangi cinta itu. Jangan menyalahkan Tuhan dan berpikir ada orang-orang yang mendapat anugerah untuk bisa mencintai Tuhan. Dan ada orang-orang seperti Anda yang tidak bisa mencintai Tuhan. Anda memfitnah Tuhan dan menuduh Tuhan jahat. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ayat ini memiliki hikmat, kebenaran, pelajaran rohani beberapa pelajaran rohani, hikmat dan kebenaran di dalamnya. Tetapi yang pasti ayat itu memberikan kita petunjuk. Ada indikasi yang jelas bahwa hal mengasihi Tuhan itu bukan berangkat dari Tuhan, tapi dari manusia. Memang Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Allah yang lebih dulu berinisiatif memberikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Tetapi apakah berikutnya kita mengasihi Tuhan sebagai balas cintanya kepada kita atau tidak? Tergantung kita. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Suatu hari saudara, ketika saya mempercakapkan mengenai hal ini dan terkait dalam hal ini saya memperkarakan mengenai hidup suci. Hidup suci itu bisa, itu mungkin, itu tergantung diriku. Bukan tergantung Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan sarana firman dan Roh Kudus. Sudah selesai. Yang membuat belum selesai diriku. Dan ketika saya menyadari itu, ada sukacita. Saya seperti melihat ada cahaya yang mulai menyala. Ada harapan. Juga dalam hal ini, ada harapan. Aku bisa mengasihi Dia. Aku bisa mencintai Dia. Aku bisa mencapai hatinya dengan cinta yang indah sampai Tuhan merasakan nyet. Di dalam firman Tuhan tertulis, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku menjodohkan kamu. Aku mau kamu menjadi perawan suci, artinya hatimu sepenuhnya mencintai Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ingat ya, Tuhan tidak menghalangi Hawa memetik buah yang dilarang. Yang sama artinya Allah tidak menghalangi ketika Hawa melukai hati Allah dan tidak mencintai Dia sebagaimana seharusnya. Sebab kalau Hawa mencintai Allah sebagaimana seharusnya, ia tidak mungkin menyakiti hati Allah dengan melanggar firman-Nya. Seorang yang mengasihi Tuhan, saudaraku, tidak mungkin dia menyakiti hati Tuhan.
Saya tidak ingin berteori macam-macam. Tentu ada saat di mana saya menyampaikan khotbah-khotbah yang bersifat doktrin, pengajaran, saudara harus fokus, serius, ada. Tapi hari-hari ini saya terus berbicara mengenai hal yang menyangkut sikap hati atau sikap batin. Saya hanya ingin mengajak saudara untuk mencintai Tuhan. Kalau Paulus berkata, aku mempertunangkan kamu sebagai perawan suci, pasti Paulus sendiri sudah menjadi perawan suci dan dia tahu bagaimana mencintai Allah sebagaimana seharusnya. Dan dari tulisan Rasul Paulus kita menemukan begitu hebat cintanya kepada Tuhan. Kalau saya tidak membimbing saudara sampai pada mencintai Tuhan, saya berdosa. Kecuali saya sudah maksimal dan sudah tidak nurut. It is not my responsibility. Saya cuma mengajak saudara untuk mencintai Tuhan. Kalau tidak, celaka saudara. Saudara harus mencintai Tuhan. Saya harap saudara bisa menangkap gelora hati saya. Gelora hati saya. Saya serius mengajak saudara untuk mencintai Tuhan. Seperti saya sendiri berusaha untuk mencintai Dia. Dan saudara sudah mendengar dalam doa pagi berapa kali saya mengatakan, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Ini bukan sebuah kata-kata untuk mendapat pujian. Ini kata-kata orang putus asa, orang yang sudah patah hati dengan dunia. Percuma aku mencintai dunia, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku mau mencintai Tuhan dan menjadi hartaku. Dan saya mengajak saudara untuk melakukan hal yang sama. Karena sudah tidak akan menjadi manusia seutuhnya tanpa mencintai penciptamu. Saudara akan melihat bagaimana hidup saudara berubah ketika saudara mulai mencintai Tuhan. Dan ini harus saudara alami. Ini pengalaman orang jatuh cinta. Mungkin saudara, bukan mungkin, sebagian besar saudara pasti pernah. Ketika bertemu sekali agak tertarik, 2 kali makin tertarik, 3 kali disambut, Anda memikirkan dia. Betul? Anda mau ketemu lagi. Anda bisa ngerti. Tapi Anda meresponi itu. Aku memilih wanita ini atau aku memilih pria ini. Aku nyaman di samping dia. Aku merasa lengkap. Aku merasa disayang. Aku merasa utuh jadi wanita. Yang pria berkata, aku merasa utuh jadi pria. Nanti Anda akan berkata, aku merasa utuh jadi manusia. Karena disayang oleh Allah. Dan cinta saudara ketika makin bertambah, Anda tidak mungkin tidak menyediakan waktu berdoa. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin menghilangkan kesempatan untuk duduk di gereja mendengar firman. Anda bisa online streaming, live streaming, tapi beda dengan duduk di dalam gereja. Suasana hadirat Allah beda. Saudara berkata tidak cukup jam 11, kalau bisa jam 5, bagus. Kalau memang tidak bisa jam 5, tidak masalah. Tapi kalau saudara bisa, kenapa tidak 2 kali? Saya ulangin lagi, saudara mengerti waktu kita mulai jatuh cinta, mulai asik. Fokus kita mengenai selalu kepada sosok itu. Mau mendengar suaranya, mau dekat, mau menerima sesuatu. Dia masakin sayur asem, rasanya seperti sayur asin. Ketika ditanya bagaimana mas masakan sayur asem, enak sekali. Belum pernah seumur hidup aku makan sayur asem semacam ini. Padahal ini bukan asem, ini asin. Tapi karena yang masak dia, jadi enak. Paham saudara? Dia pikirin kopi, kurang gula. Anda padahal juga tidak punya diabetes, maunya manis. Gimana mas kopiku? Enak sekali. Ini campuran apa ya? Seumur-umur saya belum pernah. Kamu itu hebat, lebih hebat dari barista juara dunia.
Kenapa? Karena tanganmu yang mengaduk kopi ini. Ketika engkau mengaduk kopi ini, engkau seperti mengaduk hatiku. Anda tahu waktu pacaran, waktu makan bersama di restoran, terus si wanita bilang, yang ini enak loh bang, coba nyobain, disuapin ya, enak bener. Aku ingat masa lalu waktu umur 3 tahun, disuapin mami. Mulai hari ini aku panggil kamu mami. Aduh, ini yang ye pasti anak muda ini. Tapi kalau ibu-ibu ikut ye, ibu masa muda nggak jelas. Kalau saudara mencintai Tuhan, saya dapat pahala atau upah. Eras. Hari ini tambah 300 orang yang mencintai aku. Aduh saudara, saya punya gajian naik. Lalu malaikat tulis bonus tambahan, insentif. Nanti di surga saya baru dapat insentifnya. Jadi yuk kita mencintai Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang dirugikan. Kalau saudara mencintai Tuhan, tidak ada yang dirugikan. Dan jangan dengar suara setan yang berkata, itu berat. Itu berat. Itu tak mungkin. Setan dasar lu, setan bener. Kunyuk. Kamu enggak bisa. Itu berat. Itu orang-orang yang punya karunia. Kamu enggak punya karunia. Sorry ya, ini bukan bagianmu. Jangan ngangguk. Katakan kepada setan, gua tabok loh. Diam gak lo? Dalam nama Yesus diam. Ini bisa dilakukan karena Allah mengendaki aku mencintai dia. Jadi saudara hari ini pulang, saudara punya kepala bercahaya. Yang lihat Tuhan di surga. Yang kedua yang lihat malaikat. Yang ketiga setan. Setan kok jadi menyala. Tadi waktu ke gereja gelap, suram. Sekarang pulang nyala. Lalu setan bisik-bisik. Dia lapor kepada komandannya dan bahaya orang itu. Sejak ke Rehoboth, Mall Arta Gading lantai 5 nyala kepalanya. Karena saudara mencintai Tuhan, tidak ada yang bisa melarang aku mencintai dia. Tidak ada yang bisa menghalangi aku mencintai dia. Aku bisa membuat cintaku membara sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya. Dan dia layak menerima cintaku sebesar-besarnya. Anak-anak muda, kamu ikuti Om Eras nak. Ikuti Pak Eras. Kamu cinta Tuhan. Kamu cinta Tuhan. Jangan kamu pacaran sebelum waktunya. Ya. Jangan pacaran sebelum waktunya. Kembangkan dulu cintamu selebar-lebarnya kepada Tuhan. Ketika engkau mencintai Tuhan membara, engkau akan peka membaca orang. Engkau tidak mungkin mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Tidak mungkin. Kalau cintamu benar, tidak mungkin kamu mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Oke, boleh tepuk tangan. Ini yang tepuk tangan anak muda nih kebanyakan. Jadi kalau ada pria berkata, Li, I love you. Oga, apa syaratnya Li mencintai kau? Cinta Tuhan. Ini tepuk tangan yang gak jelas yang terakhir ini. Cinta
Perintah Tuhan yang bagaimana? Kamu datang ke Rehoboth Mall Arta Gading lantai 5. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau menjadi kekasih Tuhan, orang-orang yang kau kasihi dikasihi Tuhan. Engkau di perantauan, engkau tidak bisa bantu orang tuamu, tapi karena hatimu pecah mencintai Tuhan, kepalamu menyala, ada cahaya, Tuhan lihat orang-orang yang kau kasihi. Tuhan akan mengasihi, melindungi orang yang kau kasihi. Amin.